Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak iman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahhab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahhab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, nggak usah sungkan, nggak usah jawab aja. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahim. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian. Sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan, nggak apa-apa, kecil saja. Padahal illatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama enggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada enggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago di tabrak truk, sudah kejut-kejut. Tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Akhirnya tanya, gak Gus sama mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan, aku kiai kurang pegawean tapi mangan pitik kejut-kejut. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun munakidun. Ya. Kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Bah jenengan tak nonton tenan pengendikan gitu. Li anal walada maniun munakidun. Jadi sampean itu ya maniun munakidun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Manion batin mbah tanut tenan kok terus ini ngajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit
nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah. Harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo, nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan, tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansori, bila madhab Syafi'i kata beliau, ya'ti faul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak takalluf, agak apa? Termasuk takallufnya lagi, Zakaria Al-Ansori, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali gak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya? Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai mazhab Loso harus ikut guru apa mazhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya, karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri. Nak ngaji ning Loso Lirboyo murid kudu maknani. Ya apik ben murid roh makna. Tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka bil hibalil wasiqa, kata beliau, tapi nak naline kakean yo mati padha wae. Nah itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sama ini koalisi yang baik. Karena saya punya madhab sarang, saya punya madhab Loso, harus sama-sama konsisten dengan madhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab, kalau sampean khatam betul, itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini. Yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap dikasrotil istimal. Artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini. Tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail. Sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini. Nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Nggak usah dijawab apa diterangkan. Apa ngaji lagi aja, nggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah illa dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disetatuskan suci, kemudian tidak berakibat mensucikan. Karena ini air masih murni, ma'un mutor. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir. Karena contohnya air mutlak, bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir, tapi maknanya mutohir. Itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas. Terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena beliau ahli fikih.